Siap-siap, PSSI bakal undang timnas Belanda main di Indonesia. Dua pemain diaspora baru di timnas Indonesia U17. Siapa mereka? Timnas Australia akan segera ikut Piala AFF. Barcelona segera bermarkas di Wembley. Kejutan, Juventus gantikan Thiago Motta dengan Xavi. Halo football lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar nantinya nggak ketinggalan berita terupdate dan terlengkap seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Hari ini order, besok langsung kirim kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. Dari kota Manchester dilaporkan oleh Mirror bahwa Manchester City sukses datangkan bek kiri dari New York City, Christian McFarlane. Pemain kelahiran Inggris berusia 18 tahun ini adalah rekrutan keempat City Januari ini. Nominal transfernya masih dirahasiakan, namun New York City akan dapat presentase penjualan McFarlane di masa mendatang jika sewaktu-waktu dilego The Citizen. Sementara itu dari Aston Villa, The Sun melaporkan bahwa Chelsea dan Aston Villa telah sepakat untuk transfer bek Axel Disasi. Bek asal Prancis itu akan segera gabung The Villains dengan status pinjaman hingga akhir musim. Disasi juga telah menyetujui persyaratan pribadi untuk hengkang ke Villa Park setelah berdiskusi dengan Unai Emery. Emery berharap Disasi dapat segera bergabung untuk menambal bek tengah yang ditinggal Diego Carlos dan cederanya Tyrone Mings. Setelah mendapatkan Disasi, Aston Villa juga dilaporkan oleh Bundesliga News telah mengizinkan Emiliano Buendia untuk hijrah ke Bayer Leverkusen. Gelandang serang 28 tahun asal Argentina itu akan segera merapat ke Bay Arena dengan status pinjaman hingga akhir musim, disertai opsi pembelian permanen. Buendia nantinya diproyeksikan Xabi Alonso sebagai pengganti Martin Terrier yang mengalami cedera Achilles dan absen cukup lama. Beralih ke kabar lainnya, mantan wasit Liga Inggris yang telah dipecat PGMOL, David Cook, membuat pengakuan yang menggemparkan dalam sebuah wawancara terbarunya. Dilansir dari Mirror, David Cook mengakui bahwa dirinya sempat menggunakan narkoba jenis kokain selama bertugas menjadi wasit. Dirinya mengaku beberapa kali menggunakan kokain karena beralasan sebagai pelarian. Masih soal narkoba, mantan pemain AS Roma dan Inter, Raja Nainggolan, telah ditangkap pihak keamanan Belgia 27 Januari karena masalah narkoba. Ia bersama rekan-rekannya ditangkap sebagai bagian dari penyelidikan perdagangan kokain ilegal. Kantor Kejaksaan Brussels menyatakan bahwa penyelidikan ini menyangkut dugaan impor kokain yang pendistribusiannya terjadi di Belgia. Diduga bahwa Raja Nainggolan terlibat dalam pendistribusian tersebut. Sementara itu dari kabar lainnya, Juventus telah membuat langkah mengejutkan dengan menghubungi langsung mantan pelatih Barcelona, Xavi Hernandez lewat sambungan telepon. L'Equipe melaporkan bahwa pihak manajemen La Vasia Signora menghubungi Xavi sebagai kontak untuk memulai diskusi informal. Kabarnya Xavi telah disiapkan untuk calon kandidat pelatih jangka pendek maupun jangka panjang jika Thiago Motta didepak. Beralih ke kabar berikutnya dari Spanyol, Daily Mail melaporkan bahwa Dewan Direksi Barcelona akan mengadakan pertemuan Selasa 27 Januari ini untuk menentukan markas baru mereka pasca April. Dewan Direksi Barca kini sedang mempertimbangkan Wembley sebagai markas mereka di dua laga kandang terakhir La Liga, melawan Real Madrid dan Villarreal di bulan Mei. Pihak La Liga dan RFEF disebut juga telah setuju dengan usulan Barca tersebut. Dari Jerman, ada laporan bahwa pengumuman VAR melalui pengeras suara di stadion akan mulai diuji coba di Bundesliga dan Bundesliga 2. BBC melaporkan bahwa Asosiasi Sepak Bola Jerman telah menyetujui usulan dari 9 klub Bundesliga untuk melakukan uji coba tersebut di 5 laga pada tanggal 1 dan 2 Februari nanti. Laga Munchen versus Holstein Kiel jadi salah satu laga yang akan gunakan pengumuman VAR di stadion. Lanjut pindah ke kabar dari Prancis, L'Equipe melaporkan bahwa Senin 27 Januari, Lyon telah resmi memecat pelatih Pierre Sage. Pemecatan Sage ini beralasan karena masalah performa Lyon yang tak kunjung membaik. Kabarnya, mantan pelatih Milan Paulo Fonseca akan segera menggantikannya. Sebelumnya, pemilik Lyon, John Textor, diketahui sudah intens selama 10 hari menjalin diskusi dengan Paulo Fonseca.
Masih berhubungan dengan pelatih baru, ESPN melaporkan bahwa FC Porto baru saja mendapatkan pelatih baru yakni Martin Anselmi. Pelatih 39 tahun asal Argentina ini dikontrak di Dragon selama 2,5 musim. Mantan pelatih Cruz Azul ini akan menggantikan Vitor Bruno yang didepak menyusul penampilan buruk di Europa League dan tersingkir dari semifinal Piala Liga Portugal. Sementara itu dari Turki tersiar kabar bahwa pemain Galatasaray Victor Osimhen dilaporkan akan mengambil langkah hukum kepada seorang jurnalis yang menuduhnya melakukan kekerasan fisik. Jurnalis bernama Tolga Bozduman menuduh Osimhen memukulnya saat ia mengambil foto di luar sebuah klub malam. Namun Osimhen menyanggah laporan Bozduman itu dan menganggapnya sebagai fitnah. Lanjut ke kabar dari rekan Osimhen di timnas Nigeria, Victor Boniface, yang dilaporkan Get Football News Germany akan segera diangkut oleh Al Nassr. Perwakilan Al Nassr bahkan dilaporkan sudah berada di Jerman untuk menyelesaikan kesepakatan transfer. Boniface diincar Al Nassr sebagai alternatif jika striker Aston Villa John Duran memilih untuk bertahan. Bandrol yang diminta di Workself sebesar 50 juta euro kemungkinan akan segera ditebus Al Nassr. Berikutnya ada kabar dari hasil pengundian AFCON 2025 yang telah selesai dilakukan di Maroko Senin 27 Januari. Rencananya AFCON 2025 ini akan berlangsung 21 Desember hingga 18 Januari 2026 di Maroko. Sebanyak 5 grup telah terbentuk, juara bertahan Pantai Gading akan berada di grup E bersama Kamerun, Gabon, dan Mozambik. Sementara tuan rumah Maroko berada di grup A bersama Mali, Zambia, dan Komoro. Berikut hasil lengkap undian babak grup AFCON 2025. Beralih ke kabar dari pemain timnas Indonesia Kevin Dix. Di sela-sela perjalanannya melakukan tes medis di Gladbach, Kevin Dix sempat mengatakan bahwa ia akan membuat gebrakan baru di ruang ganti timnas Indonesia. Ia akan membawa speaker untuk memutar musik di ruang ganti. Menurut Dix, dibutuhkan sosok disc jockey atau DJ sebagai pemecah kesunyian di ruang ganti. Dix rela menjadi pemain yang bisa menghidupkan ruang ganti timnas Indonesia. Selanjutnya ada kabar dari Ketum PSSI dan jajarannya yang sedang mengunjungi markas KNVB Senin 27 Januari. Selain pembahasan misi kerjasama dalam berbagai hal, Erick Thohir juga memohon agar timnas Belanda segera bisa uji tanding melawan timnas Indonesia. Jika disepakati oleh KNVB, kemungkinan besar laga itu akan terjadi di FIFA Matchday bulan September pada tanggal 1 hingga 9 September 2025. Sebab kedua negara di tanggal tersebut masih kosong jadwalnya. Chelsea dilaporkan The Sun telah menjadikan bek Bournemouth Yin Hussein sebagai bidikan utamanya musim panas nanti. Bek 19 tahun asal Spanyol ini tampil baik musim ini bersama The Cherries dan jadi andalan Andoni Iraola di sektor bek tengah. The Blues serius mengambil ancang-ancang untuk menebus Hussein, sebab sang pemain dilaporkan sudah punya klausul pelepasan di kontraknya akhir musim nanti. Sementara itu, Aston Villa dilaporkan oleh Talksport sedang memburu bek tengah baru Juan Foyth untuk menggantikan Diego Carlos yang sudah hengkang ke Fenerbahce. Foyth adalah bek tengah asal Argentina yang sempat bermain bersama Unai Emery ketika berseragam Villarreal. Emery sudah tahu betul kualitas Foyth, ia ingin reuni kembali dengannya. The Villains kini sudah mengajukan tawaran ke pihak Villarreal dengan opsi transfer permanen, bukan pinjaman. Menurut laporan, negosiasi antara kedua klub masih berjalan. Lalu dari Italia ada kabar bahwa gelandang Juventus Niccolò Fagioli sedang ditawar oleh Marseille. Pelatih Marseille Roberto De Zerbi menginginkan gelandang 23 tahun itu memperkuat skuadnya dengan opsi pinjaman bulan Januari ini. Namun menurut Football Italia, La Vasia Signora menolak tawaran tersebut. Si nyonya tua hanya mau melepas Fagioli secara permanen dengan mahar yang sudah ditentukan, yakni sekitar 15 hingga 18 juta euro. Masih dari Italia, AS Roma dilaporkan akan segera kehilangan bek tengah mereka Mario Hermoso. Menurut Roma Press, bek asal Spanyol itu segera berseragam Bayer Leverkusen. Kabarnya sang pemain sedang dalam persiapan untuk menuju Jerman. Setelah di laga melawan Udinese, ia tak dimasukkan dalam skuad Giallorossi. Pakar transfer Fabrizio Romano mengatakan bahwa dalam beberapa hari ke depan, Roma dan Leverkusen akan bertemu untuk membahas biaya akhir dan menutup kesepakatan transfer Hermoso. Sementara itu dari kabar lainnya, mantan pelatih Liverpool dan Chelsea Rafael Benitez dilaporkan tengah menjadi incaran klub Liga Brasil Botafogo.
Menurut Food Mercato, pelatih asal Spanyol tersebut adalah calon kuat pelatih Botafogo untuk menggantikan peran Artur Jorge yang memilih melanjutkan karirnya di Al Rayyan. Rafa Benitez sendiri adalah favorit utama dari pemilik Botafogo, John Textor. Namun selain Benitez, pihak manajemen Botafogo juga mencari alternatif lainnya, seperti Gerardo Tata Martino maupun Vasco Matos. Lanjut ke kabar dari Turki, di mana Fenerbahce asuhan Jose Mourinho telah mendapatkan pemain baru lagi, yakni rekan CR7 di Al Nassr, Anderson Talisca. Kesepakatan transfer Talisca di Fenerbahce menurut laporan yakni hingga 1,5 tahun atau hingga 2026. Pemain asal Brasil itu dikabarkan telah terbang menggunakan jet pribadi pada Senin 27 Januari ke Istanbul guna menjalani tes medis dan menandatangani kontrak. Dari kabar lainnya, ESPN melaporkan bahwa pelatih timnas Australia, Tony Popovich, ingin timnya segera berkompetisi di ajang Piala AFF untuk menambah pengalaman para pemain. Semakin banyak pertandingan bagi The Socceroos, menurutnya semakin baik. Kami sangat berharap agar pemain Under 17, Under 20, dan Under 23 kami diperbolehkan ikut ke turnamen Piala AFF mendatang. Pengalaman internasional sangat penting bagi pemain kami, kata Popovich. Lanjut dari berita sepak bola tanah air, Timnas Indonesia Under 17 asuhan Nova Arianto yang sedang jalani pemusatan latihan jelang Piala Asia Under 17 2025 dilaporkan tengah mengundang 2 pemain diaspora untuk bergabung. Mereka adalah kiper Jason Yeo dan bek CJ Turnip. Jason Yeo adalah kiper klub Jerman Holstein Kiel Under 17. Sementara Turnip adalah bek serba bisa kelahiran Brisbane. 2 pemain tersebut akan dipantau terlebih dahulu oleh Coach Nova di pemusatan latihan. Sementara itu, dari kabar lainnya, pemain keturunan Delano van der Heyden mengungkapkan dirinya sudah tidak sabar untuk diproses naturalisasi agar bermain di timnas Indonesia. Dirinya bahkan ingin mengunjungi Indonesia untuk melihat atmosfer sepak bola tanah air. Hal itu disampaikannya secara langsung di channel YouTube Yusa Nugraha. Pemain Feyenoord Under 21 ini sebelumnya mengaku dijanjikan PSSI untuk dinaturalisasi membela timnas Under 23. Berikutnya ada kabar dari mantan pelatih timnas Indonesia Sintayong yang akhirnya sudah mendarat di kampung halamannya Korea Selatan Senin pagi 27 Januari. Setibanya di bandara Korea Selatan, Coach Shin lalu berpisah dengan seluruh asisten-asistennya yang berangkat bersama dari Indonesia, seperti Choi Ju-yong maupun Jang Seok-seo. Coach Shin juga dijemput sang istri Chang Yong-ju yang terlihat sudah menunggu di pintu keluar bandara.